Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 dari program studi hukum bisnis angkatan 2025 ingin membahas materi tentang macam-macam sistem hukum di dunia. Saya Muhammad Farel Adriansyah. Saya Andip Nuriansa Zena. Saya Sukmawati. Saya Andi Muhammad Fauzan Al-Fatil. Saya Ferlita Dieko. Saya Almakfira. Saya Nurul Hidayah. Saya Muhajirin. Oh my God! Wow! Selamat menyaksikan. A few moments later. Di dalam kehidupan, pas ada hukum. Di dalam dunia, terdapat macam-macam sistem hukum yang tersusun dari bagian yang terpisah-pisah, namun di antara bagian-bagian itu saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu syedemah, yang artinya suatu keseluruhan tersusun dari banyaknya bagian. Hukum adalah peraturan berupa sanksi yang dimana mengatur perilaku manusia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sistem hukum adalah kerangka peraturan, prosedur, dan lembaga yang digunakan suatu komunitas untuk menafsirkan dan menegakkan sistem hukum mereka. Adapun beberapa sistem hukum di dunia loh teman-teman. Yang pertama, civil law, common law, hukum adat, hukum Islam, hukum campuran, dan hukum internasional. Yang pertama, civil law. Civil law atau Eropa kontinental merupakan hukum yang berasal dari Romawi dan berkembang di beberapa negara seperti Prancis, Belanda, dan Indonesia. Sistem ini menganggap bahwa undang-undang yang telah termodifikasi sebagai sumber hukum yang pokok dan utama, karena hukum harus diciptakan oleh rakyat dan harus tersedia secara tertulis sebelum kasus muncul atau ius scriptum. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum. Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu common law. Common law adalah hukum yang berkembang melalui putusan hakim atau jurisprudensi. Common law juga merupakan salah satu sistem hukum yang ada di dunia dan berasal dari Inggris, dan common law juga ini berkembang di negara Amerika Serikat. Adapun ciri-ciri common law, yang pertama, preseden, yaitu yang berkaitan erat dengan jurisprudensi. Yang kedua, jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim. Yang ketiga adalah sistem adversarial, yaitu proses pengadilan kedua belah pihak yang memiliki peran aktif dan mengkaji bukti dan argumen. Selanjutnya adalah customary law atau hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun, diakui secara sosial, dan hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat biasanya tidak tertulis, namun tetap wajib dipatuhi karena dianggap mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat. Contoh negaranya adalah Indonesia dan beberapa negara di bagian Afrika. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Islamic law atau hukum Islam. Sistem ini bersumber dari ajaran agama Islam. Sumber utamanya yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Arab Saudi, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Hukum internasional merupakan hukum yang bersifat transnasional, melintasi batas negara dan mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional. Sumber utamanya yaitu mengatur perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.
praktik umumnya antar negara yang diterima sebagai hukum. Yang terakhir ada mixed law atau sistem hukum campuran. Sistem ini menggabungkan beberapa sistem hukum sekaligus. Misalnya antara civil law, common law, hukum adat, dan hukum agama. Contoh negara yang menggunakan sistem campuran, contohnya negara kita sendiri, Indonesia. Indonesia menggunakan sistem hukum civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Contoh negara lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan Afrika Selatan. Jadi, kesimpulannya teman-teman, civil law merupakan peraturan perundang-undangan tertulis dan kodifikasi. Yang kedua adalah common law, yang dimana bergantung pada putusan presiden jurisprudensi. Yang ketiga adalah hukum adat, yang dimana berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Yang keempat adalah hukum Islam, yang dimana bergantung pada Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah hukum internasional, yang mengatur hubungan antar negara. Yang terakhir atau yang keenam adalah hukum campuran, yang dimana seluruh sistem hukum di dunia diatur oleh hukum campuran itu sendiri. Pada intinya, setiap sistem dan negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Saya Ray, dan terima kasih. A few moments later. Wih, apa bagus? Di mana bagus penutupan, Vin? Tahu, kan gimana nulis? Baris-baris atau baris-baris? Ada semua, Mika? Ada. Loh, di mana Nurul? Iya tahu, Wah. Belum. Itulah tadi hasil video pemaparan dari kelompok kami, dan kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Herman SH MH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.